complicated when it hurts. Oke, langsung masuk lagi kita untuk seri ke-18 dari Phillip Island. Dan sekarang ini udah ada pemberitahuan tentang gimana hasil nego kita sama 3 tim, yaitu di sini. Dan ternyata di Esports Ramah kita ditolak jebakan. Sama KTM pun kita juga ditolak. Bayangin aja, kita ngajuin dengan harga segitu sama dengan Aprilia. Cuman mungkin karena emang mereka nggak terlalu banyak duit dari kita yang meminta untuk lebih itu nggak bisa. Padahal kita udah mau jadi juara dunia tahun ini. Makanya ini kayaknya kurang pas banget sih. Harusnya sih kalau memang KTM Tech3 pengen tetap sama kita, harusnya dia bisa ngebayar kita dengan harga yang kita minta, cuy. Harusnya begitu. Tapi ya gimana lagi, ini udah terlanjur dan udah dibatalin sama 2 tim yang bakal ngerekrut kita, yaitu si Sky Racing sama si tim KTM Tech3. Jadi kayaknya sih kita masih belum ada bilang mau kemana, soalnya kita masih cuma nego sama Aprilia doang yang masih ada harapan untuk gabung di situ. Dan buruknya di sini ternyata cuaca di Phillip Island nanti hingga seterusnya bakalan hujan kayak gini. Ini aja kita di Phillip Island jarang banget yang namanya bisa untuk mendominasi untuk posisi pertama. Apalagi dengan cuaca kayak gini, ditambah lagi KTM ini kurang bagus buat di tikungan cepat. Jadi benar-benar menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan bagi KTM yang kemungkinan bakal nggak bisa start bagus untuk MotoGP Australia kali ini. Tapi sekarang kita coba lagi, kira-kira bisa nggak kita di putaran terakhir di waktu kualifikasi udah mau selesai, bisa nggak kita untuk tembus ke posisi untuk nanti kita masuk ke Q2. Dan kali ini kita masih berada di posisi ke-13, yang tadi kita masih ada di posisi ke-12, dan sekarang malah semakin tercecer di posisi ke-13 atau posisi 23. Ini gawat banget asli, nggak tahu kenapa KTM kali ini bener-bener buruk banget. Kayaknya bukan KTM yang buruk, justru malah kayaknya kita aja sih yang kurang klop sama sirkuit Phillip Island dengan cuaca wet race. Oke, ini ditebaknya. Mampukah kita mengejar di sektor kedua? Sementara sektor pertama kita masih belum memiliki kecepatan yang bagus. Bahkan kita nggak bisa untuk ngelampauin lap time kita. Yang lebarnya, ya malah crash, astaga. Alah udahlah ya, kayaknya kita cukup start dari posisi paling terakhir aja, karena ini udah nggak bakal bisa kita tembus ke posisi yang bagus di sesi Q1. Ya barangkali kita bisa bagus ketika udah di sesi balapan kan. Oke, ini dia, dan ternyata oh my god, bener-bener kacau banget dah. Ya ampun. Oke lah, ikut sesi race MotoGP Phillip Island. Hello, we're joining you live from the Phillip Island circuit for the long-established Australian round of the MotoGP World Championship. Di row pertama diisi oleh Franco, Joamir, Miguel Oliveira, KTM yang menjadi satu tim KTM yang bisa tembus ke posisi atau di row terdepan saat ini di MotoGP Phillip Island. Kali ini kita hanya bisa untuk finish atau start dari posisi ke-23 tepatnya bersama KTM Tech3 dan juga Lorenzo Savadori di sebelah kita. The riders are ready. Just a few moments to go and another Australian Grand Prix will begin here at Phillip Island. Oke semua, ini dia sesi race kelas MotoGP itu Phillip Island Australian Grand Prix and on the way. Ini dia untuk race hujan di negara Australia. Kita pertanyaan Luca Marini, kita pertanyaan posisi ke-16 sekarang ke-15, akhirnya bagus sekali. Mencoba sekali kita pertanyaan Valentino Rossi, berkati Yamaha dan juga Ducati dari segeri kita. Dan di belakang saya ada Iker Logona, hati-hati ini dia tepatnya tikungan kedua. Kemudian pertanyaan dari Peko Bagnaia, kita masih bisa berusaha kembali mengejar. Bisa mengejar dari terangan dan depannya Alex Espargaro melampaui kita ke posisi ke-17 sekarang kembali. Kita pertanyaan kembali Aprilia serta KTM Tech3 itu Iker Logona menuju HSP corner tikungan ketiga di Valentino Rossi di entry corner tikungan nomor 3 Rossi dan masih belum bisa dari luar. Nampaknya kita belum memiliki celah. Nah hati-hati di sampai crash, nampaknya ada ketenangan Rossi tadi. Kita malah lebar saya sekali. Jorge Martin tadi nabrak kita. Bayangin aja, kita pertanyaan kembali Valentino Rossi dan KTM Tech3 yaitu nampaknya Iker Logona dan Valentino Rossi, dan kan ini Alex Espargaro masih bisa menempel kita untuk posisi ke-17. Loh, Maverick Vinales, hampir, astaga, kita ambil crash gara-gara sama Maverick Vinales. Crashnya benar-benar bikin berdebar banget cuy. Dia tadi crashnya parah banget asli. Oke, kembali bicara dengan Iker Logona, ini benar-benar bahaya banget. Gak disangka Maverick Vinales malah crash tadi di depan kita. Ya tadi nggak habis pikir kalau misalkan kita tetap terus dan kita nggak menghindar, kemungkinan kita bakal nabrak motor dari Maverick Vinales yang terseret di aspal. Oke, kita pertanyaan Iker Logona untuk posisi
ke-15 sekarang di high speed corner tikungan terakhir. Dan Valentino Rossi, Alex Rins berada di depan kita. Mampukah KTM mengejar Yamaha dan duo Suzuki? Maksudnya Suzuki itu Alex Rins di lap kedua di penghujung menuju entry corner tikungan pertama. Oke, lap kedua kita hard braking from Asep. Ini dia Sep, kamu untung aja hari ini masih bisa selamat dan nggak sampai keras gara-gara si Maverick Vinales. Ini tepatnya di tikungan kedua cukup melebar, hati-hati. Oke, akselerasi dapat dari Jorge Martin lagi-lagi mengejar sangat luasa. Kita bertanya Jorge Martin, tapi nampaknya kita masih kalah di akselerasi dengan Ducati kencang sekali, high speed corner. Oke, kita bertanya di tikungan ketiga, tikungan keempat kita hard braking from Asep. Dan nampaknya Valentino Rossi masih berada di depan kita dan sangat-sangat cerdas sekali rival di depan mendefense serang dari KTM Tech 3. Oke, kreatif Rossi banyak kali overtake Rossi dari sisi kiri dan masih bisa ke SRT. Kita overtaking dan kembali duel side by side di akselerasi, kembali duel dengan Valentino Rossi tepatnya di high speed corner sektor ketiga. Masih banyak kembali dengan gap 0,2 dari Rins serta Valentino Rossi masih bisa menghalangi laju kiri. Overtake kiri tepatnya di tikungan menanjak masih mengejar dan nampaknya Johan Zarco kembali berduel dengan Valentino Rossi posisi ke-13. Kita fokus ke fighting, entry corner, kita overtaking dua rival kita dan akhirnya Valentino Rossi menghindar. Kita overtaking Rossi pertama, lagi-lagi Jorge Martin serta dua permak racing nampaknya sangat kompak sekali agar mengalahkan KTM Tech 3 di sini. Makin seru, makin menjadi. KTM Tech 3 udah bisa merangsek ke posisi dan lagi-lagi Jorge Martin Valentino Rossi mengincar kita tepatnya di tikungan terakhir. Apa yang terjadi? Nampaknya KTM Tech 3 sudah mulai kewalahan untuk bisa mengimbangi dari Ducati tepatnya di track lurus. Yang dimana Ducati sangat kencang sekali. Astaga, wet race Ducati emang paling the best banget cuy. Wah, parah banget ini. Oke, lap ketiga, first corner, Jorge Martin dan Valentino Rossi merangsek ke posisi ke-15 di depan. Kita sayang sekali nggak bisa bertahan dan karena lagi-lagi kali ini Bastian ini mengambil alih posisi dari Asep. Dan kali ini kayaknya si KTM 3 memiliki hal terselubung yang membuat kita nggak bisa tampil bagus gara-gara kita nawarnya taruh kemahalan dari Joy. Makanya kayaknya langsung dimusuhin sama semua tim atau kru tim di KTM Tech 3. Oke, ini dia tepatnya di entry corner. Baru udah dengan ini bahas ini kembali berduel. Dan nampaknya kita masih ada kalah cuy, asli ini kita akselerasi nggak bisa. Oke, ada peluang dan nampaknya ini bahas ini cukup ngalah tadi yang mengakibatkan kita bisa untuk masuk ke posisi 16 sekarang. Dan Valentino Rossi serta Jorge Martin mereka langsung ngejauh, bayangin cuy. Itu mustahil banget buat dikejar, apalagi dengan cuaca hujan di Phillip Island itu sangat-sangat sulit. Ini sirkuitnya benar-benar bahaya banget. Tepatnya di tikungan ke-9-10 itu merupakan sektor paling berbahaya karena emang itu posisinya nanjak dan langsung menurun. Apalagi nurunnya itu patah banget, nggak kayak sirkuit pada umumnya. Ini benar-benar parah banget sih. Oke, sektor terakhir 0,8 gap dengan Rossi. Nampaknya semakin kesini semakin menjauh. Dan tentunya peluang KTM Tech 3 bersama Asep untuk menang di sini sangat sulit. Tapi kita harus berdoa semoga si Marc Marquez gak sampai finish di posisi yang bagus. Kali ini menuju lap keempat, Marc Marquez di posisi ke-10 luar biasa. Akhirnya masih ada harapan untuk kita masih bertahan di posisi puncak klasemen menunjukkan apanya nggak terlalu jauh. Oke, first corner lap keempat. Di high speed corner menuju kedua dan di belakang masih ada rival yang mengejar. Kita masih terus-terusan sangat ketakutan karena malah ngelebar sayang sekali. Astaga, ini kenapa? Parah banget sih. Oke, Alex Espargaro di belakang. Nah, kita masih terus berjuang supaya nggak di overtake lagi, karena kalau kita udah di overtake lagi otomatis udah bakal sangat-sangat kesulitan untuk bisa ngejar Rossi yang ada di posisi ke-15. Nah, tikungan keempat kita hard braking from Asep. Tapi hari ini serius tadi gue agak kasihan sama si Maverick Vinales. Soalnya tadi dark race-nya itu benar-benar parah banget. Dia high side gara-gara ban belakangnya itu nyentuh track yang berumput. Dan tentunya kalau hujan campur rumput itu licin. Bahkan kalau nggak hujan pun itu sebenarnya udah licin. Cuma kalau udah tambah air hujan pasti bakal licin banget. Makanya tadi si Maverick Vinales nggak bisa ngendaliin laju motornya. Akhirnya pun dia harus high side dan dia harus crash tadi tepat dengan kita. Dan tadi beruntungnya juga kita untungnya nggak sampai nabrak loh. Maksudnya pas tadi motornya si Maverick itu melintang di tengah aspal, tapi kita untungnya masih bisa menghindar meskipun kita harus kehilangan berapa kecepatan. Ya supaya kita itu nggak bisa untuk ngejar. Tapi emang hari ini kita cukup beruntung nggak sampai crash gara-gara motor si Maverick Vinales yang melintang di tengah track. Nah, kali ini di final sektor menuju lap kelima, mampukah KTM Tech 3 bertahan sekaligus mengejar Rossi yang ada di baris depan? Oke, posisi 10 besar. Nampaknya Marc Marquez masih berada di posisi ke-10 dan Miguel Oliveira KTM Factory sangat mendominasi untuk MotoGP Australia kali ini.
Udah lap kelima dan kita masih aja nge-stuck di posisi ke-16 tanpa ada overtake. Ataupun kita di overtake sama rival di belakangnya sih, kita emang hanya bisa untuk finish di posisi ke-16 saat ini. Dan juga di MotoGP race saat ini, tepatnya di sirkuit Phillip Island, Australian Grand Prix, Alex Espargaro menempel kita dengan gap 0,1. Hati-hati, fokus ke fighting. Nah, kalau ngomongin soal tawaran kontrak sama ketiga tim yaitu Sky Racing, kemudian KTM Tech3 sama Aprilia Racing, ternyata kedua kontrak tersebut itu benar-benar HP crash, astaga, oke, gak fokus ke film. Jadi ternyata dua kontrak tersebut dibatalin. Jadi gimana nih, masa iya kita gabung sama Aprilia padahal masih pengen sama KTM Tech3 supaya masih bisa ngembangin hingga nanti level ke 100% maksimum. Agak bingung sih karena emang Aprilia paling banyak nawarin kontrak sama kita. Oke, HSB kontrak kali ini banyak cukup lebar tadi. Tim 9 kali ini. KTM Tech di belakang. KTM Tech di belakang. Ini bahas ini crash. Overtaking dari Petrucci. Dan nampaknya Danilo Petrucci sangat kuat sekali di sisa balapan untuk MotoGP Phillip Island. Kita kembali dan segini. Dan akhirnya bagus sekali untuk posisi 16. Kita berhasil kembali mengalahkan Danilo Petrucci untuk posisi ke-16 sekarang. Overtake lagi, ada overtake dari Petrucci lagi. Tepatnya di Trekus masih mengejar, tepatnya di Trekus mencoba slipstream. Kali ini kita overtaking kembali berduel, masih mengejar di penghujung tos. Kita overtaking Danilo Petrucci di entry corner 3 pertama. Dan akhirnya yes, bagus sekali. Ini sepertinya kita udah mulai nggak bisa untuk bertahan karena kondisi hujan yang udah mulai sangat lebat cuy. Nah, kali ini Petrucci masih di belakang membayangi kita. Nah, cukup melebar bagi Asep. Oke, Asep pasti bisa. Lalu Kamari ini nongol juga. Astaga, ini ngapain Kamari ini? Nah, baginya lu Kamari juga nggak terima kalau kita masuk sama Sky Racing. Makanya kita kali ini di banned. Kita nggak dibolehkan untuk menang cuy. Kali ini Petrucci lagi mengejar. Astaga, ini ngapain kok kita malah ngalah banget. Oke, kita overtake Luca Marini. Dan sekarang kita pas overtake akhirnya bagus sekali. Dan kita overtake Luca Marini. Dan akhirnya yes, Petrucci kembali mengejar. Dan overtake lagi di belakang. Ada gerombolan rider yang siap menerkam kita. Ini bahaya banget, kita nggak boleh kalah. Keep fokus, keep fighting, keep pushing terus ini dia. Coba di sektor ketiga di HSB corner. Oke, semoga bisa. Semoga bisa terlasi. Kita nggak boleh kalah sama mereka berlima di belakang. Kita harus bisa untuk membuktikan bahwa kita memang masih bisa bersaing demi gelar juara dunia di musim kali ini. HSB corner, tikungan menanjak, tepatnya di Lucky Height. Tepatnya kali ini kita masih terus berjuang meskipun kondisi motor kita udah banyak damage dan nggak bisa buat kenceng lagi. Dan Luca Marini masih di belakang, sangat menempel ketat sekali, masih membayang-bayangi laju dari Asep di posisi ke-16. Keep focus, keep fighting. Final sektor, tikungan terakhir, kita blokir langsung jadi segiri. Malah kita di overtaking, astaga, 3 rival siap rekam kita. Alex Espargaro, Luca Marini langsung kencang sekali di depan. Kita overtaking Aprilia, masih mengejar dari sisi kanan. Kita overtaking Alex Espargaro. Dan akhirnya di entry corner masih belum bisa, masih di blocking, di defense terus oleh Aprilia yaitu Alex Espargaro. Dan Petrucci Cavame kembali untuk posisi ke-18, cukup melebar, hati-hati. Dan akhirnya kembali ada overtaking dari Bersabari Ikan Kona. Ini astaga, kita malah berduel di posisi belakang ini, ya ampun, bikin malu aja sih. Oke, HSB corner tikungan ketiga. Tepatnya Alex Espargaro, Luca Marini sudah menjauh untuk posisi 17 dan posisi ke-16. Masih bisa, masih ada waktu tepatnya untuk mengejar dua rival kita. Dan kali ini Petrucci malah, Petrucci malah ngelawan kita lagi. Kayaknya kita nggak bakal bisa untuk mengejar Luca sama si Alex Espargaro. Wah, ini bahaya banget. Padahal ini kompon ban kita masih awet loh cuy, masih bisa untuk berjuang. Tapi ini nggak tahu kenapa kok hari ini KTM nggak sekuat kemarin di Misano sama di MotoGP. Oke, sektor ketiga di Lucky Height, hati-hati. Dan lama kali ini Petrucci, dia bakal sliding, dia crash, astaga, kita bakal kesaran. Ya ampun Petrucci, ngapain kamu harus nge-slide tadi cuy? Astaga, kita malah ikut crash juga. Padahal tadi kita hampir aja crash ke Grand Prix Finales. Sekarang malah kena crash beneran. Ini aduh. Ya ampun. Ya, kita finishnya di posisi paling akhir dong, posisi ke-20. Dan sepertinya kita bakal coba aja untuk kali ini langsung aja finish masuk ke dalam pit box. Kira-kira bisa nggak? Soalnya kan ini kita udah percuma kan posisi paling akhir. Oke, Arya masuki jalur pit lane. Dan kira-kira kita disambung nggak nanti sama para marshal dan juga para kru tim kita. Oke, dia lagi setelah masuk ke area pit box. Dan tempatnya cukup menurun. Ada marshal ngabut kita dari kiri, tapi dia diam aja juga mau mobilnya si
safety car. Dan nampaknya sini juga suasana di area pitbox sepi banget. Sepertinya kita emang nggak disambut karena kita udah nggak ada kontrak tawaran lagi sama si KTM Tech 3. Nah, kali ini udah di finish line melalui jalur pit lane. Dan nampaknya Marshall masih terus menggoyangkan benderanya sehingga bajunya atau seragam si Mas Marshall udah basah. Oke, hal ini kita hanya untuk berpasrah diri aja. Miguel Oliveira, Franco Taka berhasil menang. Dan kali ini si Marc Marquez akhirnya dia finishnya nggak terlalu jauh dan dia masih ada di dekat kali di posisi ke-10. Kita hanya bisa untuk finish di posisi 20 dan kita nggak ngedapetin poin sama sekali dan 0 poin pasnya, cuy. Untuk poin kali ini ternyata kita tergeser, yaitu turun 1 posisi. Dan kita kali ini hanya memiliki selisih 1 poin aja. Yang pasti besok di seri Sepang kita bakal coba untuk menang dan bisa menjadi juara dunia nanti di seri Valencia. Karena ini emang hari ini kita emang gak bagus aja. Jadi kita bakal coba ngepus nanti di seri Sepang tapi di Malaysian Grand Prix. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk akhiri video kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao.